Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Yuni Ekawati dengan nomor induk mahasiswa 25951495143. Mahasiswa PPG Guru Tertentu pada Kementerian Agama tahap 2 untuk guru mata pelajaran umum tahun 2025. Program studi Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 2 Poso dengan materi Sistem Pernapasan pada Manusia. Ini kartu identitas saya, ini bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi, sebelum kita masuk pada bab untuk pembelajaran, ya, materi pembelajaran, kita berdoa dulu. Laila, boleh memimpin doanya? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Untuk hari ini, Ibu mau absen dulu ya, ada kehadiran. Sebelum Ibu absen masih siapa yang Kira sama Oke. Yang Mirazo kenapa? sakit, Terus yang Latifa? sakit, Kalau yang Kira? jalan. Oh, yang Kira tidak ada kabar? Iya. Oke. Jadi mudah-mudahan yang sakit kita doakan bersama supaya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke, jadi sebelum lanjut lagi, Ibu minta untuk menyanyikan lagu nasional. Jadi untuk menyanyikan lagu nasional, Ibu harapkan semuanya berdiri. Ayo, biar berdiri. Nasiwan ya. Papa. Belajar. Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung. Ibu kota periaman. Halo, halo Bandung. Kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang
kita yang sebelumnya, yaitu apa? Sistem ekspresi. Nah, apa itu sistem ekspresi? Masih ingat? Sistem pengeluaran. Pengeluar artinya dikeluarkan dari dalam tubuh. Apa saja organ-organ ekspresi? Paru-paru, dan ginjal, apa lagi? Hati, apa lagi? Kulit. Sebelum masuk ke pembelajarannya, inti pembelajaran atau inti materinya, kita melihat dulu sama-sama apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Ibu minta Nasila tolong bacakan 2 poin paling atas. Kasih besar suaranya supaya teman-teman yang lain dengar. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pernapasan. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi masing-masing organ pernapasan. Oke. Nah, kemudian yang 2 poin selanjutnya, Ibu minta hikmah. Ayo, kasih besar suaranya. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi. Yang ketiga. Peserta didik mampu menjelaskan proses pernapasan manusia. Terus? Peserta didik mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan gangguan sistem pernapasan. Tidak terlalu kelihatan dari situ? Oh iya, sorry. Nah, Ibu bacakan kembali ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pernapasan. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan fungsi masing-masing organ pernapasan. Peserta didik mampu menjelaskan proses pernapasan manusia. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan gangguan sistem pernapasan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat dalam pembelajaran bab ini atau materi ini, Ibu menggunakan 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Jadi penilaian sikap itu Ibu dapatkan nanti dari bagaimana sikapmu ketika mendiskusikan suatu masalah, ya. Kemudian pengetahuan itu Ibu dapatkan dari hasil kerja, lembar kerja siswa atau tugas-tugas yang diberikan, ya. Kemudian penilaian keterampilan, bagaimana kalian terampil dalam diskusi kelompok. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, lihat gambar ini. Bisa lihat semua? Bisa. Ini ada organ pernapasan. Ayo, apa semua itu organ-organ pernapasan? Organ hidup, bronkiolus. Nah, jika kalian melihat gambar ini, ya, organ mana yang paling penting dan mengapa? Paru-paru. Kenapa? Karena keluar masuknya. ya, karena dia merupakan organ utama atau tempat pertukaran gas di dalam tubuh. Nah, apa yang kamu rasakan ketika napasmu ditahan? Lihat gambar. Terasa? Sesak. Nah, akan merasa sesak
Karena karbon dioksida menumpuk di dalam paru-paru atau dada. Mengapa kita kesulitan bernapas ketika berlari? Karena mengeluarkan oksigen dan karena organ-organ tubuh semakin cepat. Nah, jadi karena pada saat berlari kebutuhan oksigen tubuh meningkat yang membuat paru-paru bekerja lebih keras. Oke, kita masuk di materi pembelajarannya. Ada pengertian pernapasan. Itu gambarnya gambar apa? Paru. Yang pertama, pernapasan atau pernapasan respirasi adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Ya. Kemudian, respirasi seluler adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel saat glukosa dari makanan dipecah dengan bantuan oksigen sehingga menghasilkan energi. Jadi dari tadi yang dihasilkan adalah energi. Jadi apa itu energi? Ayo. Energi adalah aliran makanan yang berasal dari makanan oleh gas oksigen, sedangkan sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan oleh tubuh. Ya, energi yang dihasilkan berasal dari pembakaran zat makanan oleh gas oksigen, sedangkan sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan oleh tubuh. Jadi proses pembakaran di dalam tubuh itu disebut dengan sistem metabolisme. Ada organ-organ sistem pernapasan manusia. Nah, coba. Yang pertama, apa semua itu? Hidung, hati, lari, trakea, bronkus, paru-paru, nafas, organ. Jadi organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, diafragma, dan paru-paru. Ini adalah rongga hidung. Nah, rongga hidung itu atau disebut dengan cavum nasalalis. Ya, rongga hidung tersusun dari tulang rawan dan memiliki 2 buah rongga dengan 1 buah sekat di dalam rongga hidung. Kita dapat menemukan rambut-rambut halus atau disebut dengan silia. Nah, jadi dan selaput lendir mukosa yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan yang masuk, kemudian menyesuaikan suhu udara yang masuk dan menyesuaikan kelembapan udara yang masuk. Kemudian ada tekak atau faring. Faring itu disebut juga tekak. Nah, ini ada gambarnya. Jadi faring itu di sini, ya. Tetapi di dalam faring ada nasofaring, ada orofaring, dan laringofaring. Nih semua masuk dalam faring atau tekak. Nah, pangkal tenggorokan atau laring. Nah itu ada gambarnya, pangkal tenggorokan atau laring. Berarti pangkal tenggorokan di sini, ya. Sini. Ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan ini, berarti batang tenggorokan yang ini, toh? Nah, ini. Kalau perempuan pakai jilbab, kalau laki-laki kan kelihatan, toh? Nah, batang tenggorokan. Jadi, trakea merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Yang ketiga adalah bronkus. Bronkus itu adalah cabang tenggorokan. Nah, bronkus memiliki panjang kurang lebih 5 cm, diameternya 11 sampai 13 mm ke kanan dan ke kiri, kemudian bercabang lagi sebanyak 20 sampai 25 percabangan. Ini ada alveolus. Nah,
Alveolus itu adalah sebagai tempat pertukaran udara dan merupakan juga gerbang masuk bagi udara ke dalam sistem peredaran darah. Diafragma adalah otot yang berada di bagian dasar internal skeletal antara rongga dada dan rongga perut. Jadi ini rongga dada, ini rongga perut. Mekanisme pernapasan. Ini. Nah, di situ ada gambar bernapas, menarik napas dan menghembuskan napas, atau inspirasi dan ekspirasi. Jadi inspirasi itu adalah menarik napas, ekspirasi adalah menghembuskan napas. Oke. Nih. Bagaimana kalian bernafas? Ya. Di situ dilihat saat menarik nafas, diafragma berkontraksi dan mendatar, memperbesar rongga dada dan memungkinkan paru-paru mengembang untuk menghirup udara. Saat menghembuskan nafas, diafragma mengendur dan kembali ke bentuk kubah, mengecilkan rongga dada dan membantu mengeluarkan udara dari paru-paru. Oke, jadi ini adalah materi tentang sistem pernapasan, ya, mulai dari organ, kemudian apa lagi tadi? Habis organ apa tadi? Nah, proses bernapas atau mekanisme pernapasan. Jadi organ kita yang pertama apa tadi? Hidung. Apa lagi? Taring. Apa lagi? Taring. Apa lagi? Apa lagi? Rambut. Apa lagi? Bronkiolus. Baru alveolus. Baru paru-paru. Yang terakhir ada diafragma. Stretching dulu. Udah tiga. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sistem pernapasan. Nih urutannya. Nah itu taring dan laring. Nah, yang warna hijau. Jadi tulisannya hijau, dia menunjukkan juga yang warna hijau. Itu oksigen. Disitulah terjadi pertukaran O2 dan CO2. Oke, jadi dari video ini apa yang bisa kalian simpulkan? Kasih saya suara apa? Apa? Bisa? Ayo mengetahui organ pernapasan. Jadi dari video ini kita bisa mengetahui organ pernapasan. Apalagi? Cara bernapas atau proses pernapasan atau disebut juga mekanisme pernapasan. Nah, apalagi? Gangguan pada pernapasan, ya kan? Dampaknya bagi keseharian kita, kalau kita sudah mengalami gangguan pernapasan, ya, dampaknya untuk tubuh kita yang pertama akan berkurangnya aktivitas. Kemudian
kita akan merasakan lemas, susah napas, ya kan? Pergerakan terbatas karena kita susah bernapas, gerak sedikit sesak, ya kan? Kemudian apa lagi selain kita susah bernapas, yang paling fatal bisa menghilangkan nyawa kalau yang sudah gangguannya parah. Ibu akan membagikan lembar kerja ya yang akan kalian kerjakan. Jadi sekarang kita kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi tinggal dikerjakan yang ini ya. Kemudian harus ya gitu. Mana lagi ini? Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ke ibu ya. Diskusikan dengan teman-temanmu. Kalau yang mau cari di internet, boleh ambil HP-nya satu kelompok 2 orang saja. Ambil HP-nya satu kelompok 2 orang. Ayo. Ini pegang. Oke, ya kan? Bisa? Bisa. Oke. Nah, orang mana yang baru ya? Yang lain perhatikan temannya di depan. Ya, oke. Jadi yang mau dipresentasikan cuma organ itu sama paling pembawa. Yang lain. Gimana temannya? Di sini organnya itu bagian Itu ada temannya ya. bagian situ ada jantung, termasuk jantung, rongga dan silia. Fungsi rongga itu yaitu penjara kelari. Kesimpulan, jadi paling merupakan keseimbangan antara saluran makan, esofagus dan saluran respirasi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2. Siapa yang maju? Kamu yang nomor berapa? Yang 4. Oke. Ayo yang lain ya. Nama organ lari bagian pita suara, epikondis, tulang rawa, organ lari atau kotak suara dengan bronkus yang mengarah ke paru-paru. Oke, silakan dulu. Ayo. Yang punya nomor 5 dan 6. Barisan supaya temannya lihat. Organ bronkus dan dipenuhi oleh tulang Busuk. Paru-paru dilindungi oleh tulang busuk. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir. Ayo. Ini mereka adalah inspirasi dan ekspirasi. Ayo. Oke, jadi di kelompok kami akan menjelaskan tentang proses inspirasi dan ekspirasi. Ada proses ekspirasi. Proses ekspirasinya sama dengan inspirasi, yaitu udara keluar dari perbedaannya udaranya keluar dari paru-paru. Yang kedua, proses otot, yaitu otot diafragma berelaksasi dan melengkung ke atas, dan otot antar tulang rusuk berelaksasi menurunkan tulang rusuk dan mengecilkan rongga dada. Oke, sekian dari kami. Selanjutnya, Ibu membagikan kuis. Tolong dikerjakan dengan cepat karena tidak terlalu
Ya. Oke, dilingkari saja. Dilingkari baru diantar kalau sudah. Dilingkari saja. Dijawab di kertasnya situ. Ya. Dijawab di kertasnya situ. Masih semangat dong, masih semangat. Oke, jadi kita mengakhiri pembelajaran ya. Ibu mau kita refleksikan dulu. Ibu mau bertanya ya. Kira-kira apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Menyenangkan, apa lagi? Mempelajari ilmu baru. Nah, jadi kita lebih mengetahui sistem pernapasan secara mendalam, ya toh? Jadi untuk kali ini Ibu juga merasakan sangat senang bisa berbagi ilmu, kita bisa belajar bersama. Jadi pengalaman belajar kita hari ini adalah sangat menyenangkan, betul atau tidak? Betul. Jadi Ibu harapkan kita ke depannya bisa lebih baik lagi dalam belajar. Ya. Nah, kemudian mengenai sistem pernapasan ini, ya manfaatnya sangat banyak. Ya, manfaatnya sangat banyak. Kita bisa mengetahui ya organ pernapasan. Kemudian kita bisa mengetahui apa? Proses pernapasan atau mekanisme pernapasan. Ada pernapasan perut, ada pernapasan apa? Dada. Kemudian kita bisa mengetahui gangguan-gangguan pernapasan. Ayo Nasila mulai. Teman-teman, kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ayo Amin. Mutaid, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.